Kalau ada orang menggosip atau menghibah di depan kita, maka kewajiban kita adalah menghentikannya. Kalau tidak mampu, maka harus meninggalkan tempat tersebut. Jadi kalau ada orang gosip, kita di majelis, ada orang bicarakan orang lain, jelek-jelekan orang lain, maka kewajiban kita adalah menghentikan, menasehati mereka. Kalau kita nggak mampu atau mereka terus gosip, kita harus pergi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat An-Nisa 140, "Wa qad nazzala 'alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairih innakum idam mithluhum." Jadi kalau ada kemungkaran di depan kita, kita wajib menghentikan. Kalau enggak, ya kita harus pergi. Kalau kita di sana, maka terkesan kita itu merestui dan kita dosanya sama. Bahkan Bapak Ibu sekalian, bukan hanya menghentikan. Kalau ada saudara kita diribah di depan kita, kita wajib membela saudara kita. Ada orang bicarakan, fulan itu begini, kita wajib bela kehormatannya. Yang saya tahu, dia bukan seperti itu. Ya, dia punya banyak kebaikan-kebaikan. Dan itu fadilahnya luar biasa. Di dalam hadis dari Asma binti Yazid, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dabba an 'irdi akhihi bil ghaibah kana haqqan 'ala Allah an yu'tiqahu minan nar." Barang siapa yang membela kehormatan saudaranya yang diribah, yang digosip, maka Allah pasti akan membebaskannya dari api neraka. Ya, Masya Allah ya. Jadi ada orang riba, kita bela kehormatannya. Yang saya tahu dia punya banyak kebaikan. Jangan dijelek-jelekan, hentikan. Maka nanti Allah akan membebaskan kita dari api neraka. Itu hadis sanadnya adalah hasan. Dan ada beberapa redaksi yang lain. Dulu pernah ada pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pernah tanya kepada para sahabat tentang seorang sahabat namanya Malik bin Ad-Dukhayshin atau Malik bin Ad-Dukhshun. Mana dia? Lalu ada yang bilang, "Ya Rasulullah, dia adalah orang munafik. Dia tidak cinta Allah, tidak cinta Rasul." Lalu kata Nabi apa? "La taqul dzalik." Kamu enggak boleh ngomong gitu. Bukankah dia mengucapkan la ilaha illallah dengan ikhlas? Ya, kamu enggak boleh nuduh dia apa? Munafik. Kamu enggak boleh nuduh dia enggak cinta Allah, enggak cinta Rasul karena dia mengucapkan la ilaha illallah dari hatinya. Artinya dia mengucapkan la ilaha illallah, soal hati kita kan enggak tahu. Jadi selama orang itu masih dihukumi sebagai muslim, jangan menvonis sebagai munafik. Karena nuduh orang munafik itu berat sekali. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ini pertanyaan yang sering ditanyakan, kapan ribah itu boleh? Itu para ulama menyebut ada 6 macam riba yang boleh. Ini gosip yang boleh. Yang pertama-tama adalah melaporkan kedoliman kepada pihak yang berwenang. Jadi ada kedoliman, maka dilaporkan kepada pihak yang berwenang, dilaporkan kepada polisi, dilaporkan kepada pengadilan. Nah, ini boleh untuk supaya kita mengembalikan kedoliman kita yang diambil oleh dia. Aku didolimi, hakku diambil, tolong kembalikan. Itu boleh. Jadi melaporkan kepada pihak yang
berwenang. Yang berwenang ya, yang bisa mengembalikan hak-hak kita. Kemudian yang kedua, ghibah yang boleh itu adalah mu'arrif. Kita memberitahukan cirinya seseorang. Kan kadang orang itu punya ciri tertentu ya. Siapa? Si fulan itu loh, si Umar. Umar yang mana? Umar yang buta itu loh. Itu enggak apa-apa. Jadi kita menyebut dia buta bukan menghina, tapi untuk apa? Untuk diketahui. Oh, si fulan yang buta itu loh. Karena ada 3 Umar. Yang mana? Yang pincang itu loh. Nah, itu enggak apa-apa, boleh. Itu bukan menghina, tapi itu adalah untuk supaya tidak salah ketika menunjukkan seseorang. Kemudian yang ketiga adalah untuk tahdzir, memperingatkan manusia dari keburukan. Ya, jadi ada orang itu jahat, maka kita boleh cerita, hati-hati dengan dia jahat. Hati-hati kalau muamalah dengan dia suka menipu. Nah, itu boleh. Tapi ini cerita kepada orang yang tepat sasaran, yang membutuhkan. Nah, ini boleh ya. Itu pernah pada masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang sahabat perempuan namanya Fatimah binti Qais. Itu dilamar 3 orang. Lalu konsultasi ke Nabi, ya Rasulullah, yang saya terima siapa? Lalu Nabi bilang, Muawiyah itu miskin, tidak punya harta. Kamu tidak mungkin sanggup hidup dengan dia. Kemudian Abu Jaham, terangkan tidak apa-apa, apa adanya. Oh, yang saya tahu dia sholat 5 waktu di masjid, tapi dia juga kena narkoba. Tidak apa-apa. Itu ghibah yang diperbolehkan. Atau misalnya bapak mau muamalah dengan orang, lalu tanya, saya mau muamalah urusan duit dengan dia, bagaimana? Oh, jangan, dia penipu. Nah, itu tidak apa-apa. Ini namanya nasihat, memperingatkan supaya orang selamat, tapi harus tepat sasaran dan niatnya ikhlas karena Allah. Jangan karena kita benci, mumpung ada yang tanya, kita habisi sekalian sudah. Itu kemasukan kepentingan, kemasukan hawa nafsu. Yang keberapa sekarang? Yang keempat, orang yang terang-terangan berbuat maksiat atau melakukan perbuatan menyimpang. Itu tidak apa-apa. Jadi misalnya orang yang menyebarkan aliran sesat. Ya misalnya di Indonesia ada orang menyebarkan aliran sesat, jelas-jelas sesat, non ahlus sunnah wal jamaah, dan kita khawatir masyarakat terpengaruh, maka diekspos nggak apa-apa. Hati-hati dengan fulan, dia itu menyebarkan aliran sesat. Nah, itu boleh. Ya. Atau misalnya koruptor, hati-hati, dia adalah koruptor. Tujuannya adalah untuk memberikan efek jerah dan memberikan sanksi sosial. Itu kalau diperlukan ya. Karena dia maksiatnya terang-terangan, enggak tersembunyi. Semua orang sudah tahu. Nabi itu pernah ada orang masuk ke rumahnya, Nabi bilang, ini adalah orang yang paling buruk. Ini orang yang buruk. Ya. Lalu Ibunda Aisyah tanya, kenapa ya Rasulullah? Anda bilang orang buruk, tapi ketika dia masuk Anda lemah lembut, Anda senyum. Iya, itu orang buruk, orang jahat. Saya lemah lembut, saya senyum untuk menghindari kejahatan dia. Karena kalau enggak, dia tambah ngerusak lagi. Ya seperti itu. Kemudian yang keberapa sekarang? Yang kelima, yaitu minta fatwa. Minta fatwa boleh. Dulu zaman Nabi ada kasus seorang perempuan namanya Hindun binti Utbah. Itu suaminya bernama suaminya bernama Abu Sufyan. Suaminya kaya tapi kikir, tidak memberikan nafkah yang cukup. Lalu dia lapor ke Nabi, ya Rasulullah, suamiku Abu Sufyan kikir, tidak memberikan nafkah kepadaku dan anak-anakku yang cukup. Lalu kata Nabi, baik kalau gitu kamu tidak apa-apa ngambil hartanya dia tanpa sepengetahuan dia, secukupnya untuk nafkahmu dan anak-anakmu. Jadi ini ghibah yang boleh ya, minta fatwa. Kalau memang harus nyebut nama tidak apa-apa, tapi kalau bisa tanpa nyebut nama lebih afdol. Misalnya ada orang konsultasi ke Ustadz, ya Ustadz,
Bagaimana ada rumah tangga seperti ini. Kalau bisa terpenuhi tanpa menyebut nama spesifik, tidak apa-apa. Tapi kalau harus nyebut nama, ya tidak apa-apa juga. Kemudian yang keenam, yang terakhir di antara ghibah yang boleh itu adalah untuk minta tolong menghilangkan kemungkaran. Misalnya di sebuah RT ada kemungkaran. Di sebuah RT ada rumah yang dicurigai sebagai tempat markasnya kaum gay, kaum homoseksual. Maka tidak apa-apa kita lapor ke RT, lapor ke RW. Ya, kita ngajak masyarakat untuk menutup rumah itu tidak apa-apa, boleh. Jadi untuk minta tolong menghilangkan kemungkaran. Kemudian yang terakhir sekali yaitu pembahasannya supaya kita menghindari ghibah, Bapak Ibu sekalian, kita ini juga dianjurkan kalau kita berada di tempat atau di posisi yang menyebabkan orang itu curiga, suudzon sama kita, maka sebaiknya kita hindari tempat itu, posisi itu. Kalau kita terpaksa berada di tempat itu, di posisi itu, maka jelaskan sebelum orang-orang itu suudzon sama kita. Contohnya apa? Tempat atau posisi yang menyebabkan orang itu suudzon sama kita. Contohnya apa? Contohnya apa biasanya? Tempat yang kalau kita di sana orang itu suudzon sama kita. Atau posisi kalau kita berada di situ orang itu suudzon sama kita. Contohnya di mana? Ya, tempat maksiat, di diskotik misalnya lah. Ya. Nah, hindari jangan ke diskotik. Karena kalau Anda ke diskotik nanti orang suudzon, ya nggak salah yang suudzon. Karena Anda berada di tempat posisi yang layak orang untuk suudzon, ada indikasi. Nah, kalau kita terpaksa harus di sana, maka tabayun, jelaskan. Misalnya antum jam 2 malam perjalanan safar, ya mau buang air kecil, cari masjid udah tutup semuanya, pom bensin tutup semuanya, terpaksa mampir ke diskotik yang masih buka, klub malam untuk numpang ke toilet, gitu kan. Lalu ada orang yang tahu, lihat antum suudzon kan? Nah, jelaskan, afwan, tolong jangan suudzon, saya cuma numpang toiletnya saja. Karena tadi ke masjid tutup semuanya. Itu penting. Itu Nabi pernah seperti itu. Nabi itu pernah ketika i'tikaf malam-malam, istrinya Nabi yang bernama Sofiyah itu datang ke masjid untuk ketemu Nabi. Setelah ngobrol dengan Nabi, keperluannya selesai, Sofiyah pulang malam hari, gelap gulita. Oleh Nabi diantarkan. Jadi Nabi berjalan dengan perempuan di tengah kegelapan malam. Lalu ada 2 orang penduduk Madinah, jalan cepat-cepat. Oleh Nabi ditegur, ala rislikuma. Sebentar, berhenti dulu. Ini Sofiyah. Ini istriku Sofiyah. Ya Rasulullah, masa kami akan suudzon sama Anda? Iya, karena setan mengalir di tubuh seperti aliran darah. Mumpung kamu belum suudzon, saya terangkan dulu. Ini adalah Sofiyah istriku. Jangan sampai nanti punya pikiran Nabi jalan dengan cewek gitu kan. Ya, itu penting. Pokoknya tempat-tempat yang bisa menimbulkan orang suudzon. Contohnya misalnya kolam renang. Yang mana kolam renang umum identik dengan campur lagi perempuan. Nah, sementara kita ini hobi renang. Kebetulan saya juga hobi renang. Karena mulai kecil dulu saya renang. Bahkan juga mantan perenang. Tahun 97 sempat ikut ke Jurda Renang Jawa Timur di Surabaya. Alhamdulillah kalah. Iya, alhamdulillah kalah. Kalau enggak saya enggak jadi ustadz. Saya jadi saingannya Richard Sambera. Nah, saya masih renang sampai sekarang. Tapi kolam renang kan campur. Saya enggak punya kolam renang sendiri. Kecuali kalau antum mau bikin kan enggak apa-apa. Maka saya tetap renang rata-rata sepekan sekali. Saya cari tempat yang kira-kira sepi di hotel. Biasanya di Swiss Berlin, ba'da subuh sepi-sepinya. Tapi kadang ya ada juga orang 1-2. Ya enggak apa-apa.
Karena itu saya kalau datang ke sana nggak sendirian, saya kadang ngajak istri untuk menemani aja atau ngajak anak. Supaya apa? Supaya orang nggak punya pikiran negatif seperti itu. Dan renang pun fokus renang, sudah datang renang aja setengah jam langsung pulang, nggak pakai yang lain-lain ya. Jadi memang fokus untuk renang. Nah, itu penting. Misalnya fitness, campur apa ada laki perempuan? Campur. Ya, mau tempat sendiri nggak punya kita, ya nggak apa-apa, fitness boleh. Syukur-syukur kalau nggak sendirian, ngajak anak, ngajak teman, biar lebih aman lagi. Demikian Bapak Ibu sekalian, dengan demikian kita sudah tuntas bahas tentang riba.